Sipulan. Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan Tutorial Admin Sipulan. Pertama-tama pastikan perangkat komputer atau laptop kita telah terkoneksi dengan internet, kemudian buka browser yang ada. Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser lain. Disarankan pakai versi yang terbaru. Kunjungi alamat website Sipulan di sipulan.kitacreative.co.id. Kita masuk melalui halaman autentikasi dengan cara klik menu burger yang berada di sebelah kanan atas, kemudian klik dan pilih masuk. Isikan nama pengguna dan kata sandi. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini kita dapat mengetahui informasi tentang luas wilayah Sumatera Utara, panjang pantai, jumlah pulau, luas mangrove, luas terumbu karang, jumlah nelayan, nelayan yang diasuransikan, jumlah kapal perikanan, produksi perikanan, potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi pengolahan ikan, potensi pemasaran ikan, dan luas lahan produksi. Langkah pertama adalah mengisi data luas wilayah daratan dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas wilayah dan pilih daratan. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas daratan. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah kedua adalah mengisi data luas wilayah lautan dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas wilayah dan pilih lautan. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas lautan. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ketiga adalah mengisi data panjang pantai timur dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu panjang pantai dan pilih pantai timur. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data panjang pantai timur. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah keempat adalah mengisi data panjang pantai barat dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu panjang pantai dan pilih pantai barat. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data panjang pantai barat. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah kelima adalah mengisi data jumlah pulau biasa dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu jumlah pulau dan pilih pulau biasa. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah pulau biasa. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah keenam adalah mengisi data jumlah pulau terluar dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu jumlah pulau dan pilih pulau terluar. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah pulau terluar. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ketujuh adalah mengisi data luas mangrove kondisi baik dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas mangrove dan pilih kondisi baik. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas mangrove kondisi baik. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-8 adalah mengisi data luas mangrove kondisi sedang dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas mangrove dan pilih kondisi sedang. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas mangrove kondisi sedang. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-9 adalah mengisi data luas mangrove kondisi rusak dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas mangrove dan pilih kondisi rusak. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas mangrove kondisi rusak. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-10 adalah mengisi data luas terumbu karang kondisi baik dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas terumbu karang dan pilih kondisi baik. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas terumbu karang kondisi baik. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-11 adalah mengisi data luas terumbu karang kondisi cukup dengan cara klik menu wilayah, kemudian arahkan ke sub menu luas terumbu karang dan pilih kondisi cukup. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas terumbu karang kondisi cukup. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan.
Langkah ke-12 adalah mengisi data luas terumbu karang kondisi kurang dengan cara klik menu wilayah kemudian arahkan ke sub menu luas terumbu karang dan pilih kondisi kurang. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data luas terumbu karang kondisi kurang. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-13 adalah mengisi data jumlah nelayan pantai timur dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah nelayan dan pilih pantai timur. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan pantai timur. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-14 adalah mengisi data jumlah nelayan pantai barat dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah nelayan dan pilih pantai barat. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan pantai barat. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-15 adalah mengisi data jumlah nelayan daratan tinggi dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah nelayan dan pilih daratan tinggi. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan daratan tinggi. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-16 adalah mengisi data jumlah nelayan yang diasuransikan di pantai timur dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu nelayan yang diasuransikan dan pilih pantai timur. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan yang diasuransikan di pantai timur. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-17 adalah mengisi data jumlah nelayan yang diasuransikan di pantai barat dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu nelayan yang diasuransikan dan pilih pantai barat. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan yang diasuransikan di pantai barat. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-18 adalah mengisi data jumlah nelayan yang diasuransikan di daratan tinggi dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu nelayan yang diasuransikan dan pilih daratan tinggi. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah nelayan yang diasuransikan di daratan tinggi. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-19 adalah mengisi data jumlah kapal perikanan KM5GT dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah kapal perikanan dan pilih KM5GT, kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah kapal KM5GT. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-20 adalah mengisi data jumlah kapal perikanan KM630GT dengan cara klik menu nelayan. Kemudian arahkan ke sub menu jumlah kapal perikanan dan pilih KM630GT. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah kapal KM630GT. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-21 adalah mengisi data jumlah kapal perikanan KM30GT dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah kapal perikanan dan pilih KM30GT. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah kapal KM30GT. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-22 adalah mengisi data jumlah kapal perikanan motor tempel dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah kapal perikanan dan pilih motor tempel. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah kapal motor tempel. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-23 adalah mengisi data jumlah kapal perikanan perahu tanpa motor dengan cara klik menu nelayan kemudian arahkan ke sub menu jumlah kapal perikanan dan pilih perahu tanpa motor. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data jumlah kapal perahu tanpa motor. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-24 adalah mengisi data produksi perikanan tangkap dengan cara klik menu produksi kemudian arahkan ke sub menu perikanan dan pilih tangkap. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data produksi perikanan tangkap. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan.
Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-25 adalah mengisi data produksi perikanan budidaya dengan cara klik menu produksi kemudian arahkan ke sub menu perikanan dan pilih budidaya. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data produksi perikanan budidaya. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-26 adalah mengisi data luas lahan dengan cara klik menu produksi kemudian pilih ke sub menu luas lahan. Klik tambah untuk menambahkan data luas lahan. Klik ubah untuk memperbaiki data dan klik hapus jika ada data yang salah pada kolom aksi. Langkah ke-27 adalah mengisi data potensi perikanan tangkap WPP571 dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu perikanan tangkap dan pilih WPP571. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data WPP571. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-28 adalah mengisi data potensi perikanan tangkap WPP572 dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu perikanan tangkap dan pilih WPP572. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data WPP572. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-29 adalah mengisi data potensi perikanan budidaya tambak dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu perikanan budidaya dan pilih tambak. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data potensi perikanan budidaya tambak. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-30 adalah mengisi data potensi perikanan budidaya air laut dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu perikanan budidaya dan pilih air laut. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data potensi perikanan budidaya air laut. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-31 adalah mengisi data potensi perikanan budidaya air tawar dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu perikanan budidaya dan pilih air tawar. Kemudian klik ubah pada kolom aksi. Setelah form data tampil, isi data potensi perikanan budidaya air tawar. Pastikan semua data terisi lalu klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah sesuai kebutuhan. Langkah ke-32 adalah mengisi data potensi pengolahan ikan dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu pengolahan dan pemasaran lalu pilih pengolahan ikan. Klik tambah untuk menambahkan data. Setelah form tampil isikan data meliputi nama perusahaan, alamat, telepon atau HP, penanggung-jawaban, kemudian klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah atau hapus sesuai kebutuhan. Langkah ke-33 adalah mengisi data potensi pemasaran ikan dengan cara klik menu potensi kemudian arahkan ke sub menu pengolahan dan pemasaran lalu pilih pemasaran ikan. Klik tambah untuk menambahkan data. Setelah form tampil isikan data meliputi nama perusahaan, alamat, telepon atau HP, penanggung-jawaban, kemudian klik simpan. Data yang sudah disimpan masih bisa diubah atau hapus sesuai kebutuhan.